Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Dan salah satu upaya menjaga keharmonisan tersebut yaitu dengan menunaikan hak dan kewajiban. Apa sajakah itu? Bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa Abi Raja, yang akan membahas tema kita pada hari ini yaitu tanggung jawab suami terhadap istri. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Darul Hikmah, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Fat yang keduanya berasal dari Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, juga ibu-ibu penyuluh agama Islam Kecamatan Kabila. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Abi, tema kita pada hari ini yaitu tanggung jawab suami terhadap istri. Tentunya ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Apa sajakah itu Abi? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim yang hadir di kajian kita hari ini ya, TVRI, dan juga tidak lupa saya sapa seluruh pemirsa Lentera Hati TVRI Gorontalo, juga bil khusus Umi Konita selaku moderator kita atau host, berkaitan dengan tanggung jawab suami ya dalam rumah tangga. Ini adalah tema yang sangat menarik dan penting, sangat urgent untuk dibahas sebab khusus sekarang ini banyak para suami yang tidak lagi peduli dengan tanggung jawabnya, yang tidak lagi perhatikan dengan kewajibannya sebagai suami dalam rumah tangga. Sampai kemudian terjadi berbagai macam konflik, masalah, problematika di dalam rumah tangga karena antara suami dengan istri itu sudah melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu tema ini penting untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa rumah tangga itu akan terbangun harmonis, kuat dan kokoh ketika suami dan istri memerankan perannya masing-masing ya, melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing. Jadi tidak boleh kita hanya menuntut hak saja dalam rumah tangga kemudian melupakan kewajiban. Kapan kita menuntut hak, maka saat itu juga kita harus perhatikan dengan kewajiban kita, gitu ya. Jadi dalam rumah tangga itu paling bagus adalah memberi, bukan terus menerima, gitu ya. Memberi alias menunaikan kewajiban kita, bukan hanya menuntut hak kita. Nah, kewajiban seorang suami di dalam rumah tangga itu adalah hak mutlak, ya. Sesuatu yang telah Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Kewajibannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, hadis Nabi, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu maksudnya apa? Tidak ada satu ulama pun dari zaman dulu sampai sekarang yang mengingkari kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Gitu ya. Kalau dari Al-Quran apa? Misalnya dalam surah At-Tolak, ya, dalam surah At-Tolak ayat yang ke-6, Allah mengatakan wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Dan tempatkanlah mereka para istri kalian ya dimanapun kalian bertempat. Wa askinuhunna, askinu dari kata sakan, tempat tinggal. Ajaklah mereka tinggal bersama kalian dimanapun kalian tinggal. Itu suami yang baik adalah mengajak istrinya untuk tinggal bersamanya dimanapun dia tinggal, bukan malah meninggalkan istrinya, gitu ya. Dan istri yang baik, istri yang soleha, yang taat kepada suaminya, ya, dia ikut bersama suaminya kemanapun suaminya pergi, ya.
Seperti Umi Konita, alhamdulillah, walaupun orang Bandung, ya, orang Sunda terkenal dengan makan nggak makan asal ngumpul, ya kan? Tapi alhamdulillah, walaupun tidak punya keluarga di Gorontalo, berani ikut dengan saya karena taat kepada suami. Alhamdulillah. Jadi begitu. Wa askinuhunna min hayth. Dalam ayat ini, meskipun dia berkaitan dengan sakan atau tempat, para ulama mengatakan wajhud dalalah, inti dari pendalilan ayat ini adalah kewajiban menafkahi. Kewajiban menafkahi. Kemudian ayat ketujuhnya, secara khusus Allah menyebutkan kata infak, nafkah. Ya, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah seorang suami maksudnya, hendaklah seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya, dari kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Kalau Allah berikan kelebihan, maka berikan nafkah kepada para istri. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq, ya. Kalau memang dia Allah batasi rezekinya, maksudnya rezekinya tidak berlebih. Rezekinya mungkin agak sempit. Dalam bahasa sederhananya mungkin suaminya agak susah. Susah pencarian, susah pendapatannya, susah ekonominya. Maka falyunfiq mimma atahullah. Allah minta dia tetap wajib memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, ya, sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu dalam ayat lain. Tapi kalau dalam sambungan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa ma atah, ya, Allah tidak membebani seorang suami kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Di sini wajhud dalalahnya atau intisari dari pendalilannya kata para ulama adalah kewajiban menafkahi para istri. Gitu ya. Itu dari Al-Qur'an. Kalau dari sunnah banyak dari hadis-hadis Nabi. Di antaranya misalnya Rasul mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna. Wahai para suami, wajib bagi kalian untuk memberikan nafkah makanan, ya, rizquhunna makanan, wa kiswatuhunna dan pakaian. Maka kewajiban suami itu pada umumnya ada 4. Yang pertama adalah memberikan tempat tinggal, ya. Yang kedua memberikan makanan dan yang ketiga adalah pakaian, ya. Kalau disingkat dalam bahasa yang lebih simpel sederhana adalah sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Itu kewajiban suami secara mutlak. Ditambah satu lagi oleh para ulama adalah hak pendidikan. Jadi kewajiban suami adalah hak istri berarti kan? Nah, hak istri tadi sandang, pangan, papan ditambah lagi dengan pendidikan. Pendidikan adalah kewajiban suami kepada istri. Maksud pendidikan di sini apa? Wajib harus S1, dapat gelar magister? Tidak. Seorang suami tidak berkewajiban untuk mengkuliahkan istrinya. Ya. Tapi pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan agama. Pendidikan agama. Lebih bagus kalau pendidikan agamanya formal, gitu ya. Ada gelar sarjana agamanya atau magister agamanya, paling bagus. Tapi tidak lazim, tidak wajib. Yang penting dia sudah memberikan pendidikan agama kepada istri. Dan ini dalam rangka untuk kemudian mencetak generasi keturunan-keturunan mereka agar menjadi keturunan yang berkualitas, gitu ya. Agar anak-anak tidak menjadi bodoh. Bodoh dalam hal ini adalah bodoh agama. Sebab ibu itu adalah al-madrasah al-ula lil abna. Ibu itu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Yang namanya sekolah harus berkualitas, gitu ya. Kita kalau mau menyekolahkan anak, kita cari sekolah yang paling unggul, toh Bu? Sekolah yang paling berkualitas, walaupun mahal kita bayar. Kenapa? Agar anak kita mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Nah, seorang istri juga demikian. Harus diajar oleh suami dengan kualitas pendidikan agama yang baik, agar anak yang paling dekat dengan dia, karena anak itu di mana-mana paling dekat dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Maka anak tersebut mendapatkan kualitas pendidikan agama dari ibunya secara langsung. Gitu ya. Itu 4 kewajiban para suami terhadap istrinya. Itu sebagai pengantar dulu. Allah Ta'ala alam. Bagaimana dengan suami yang zalim dalam hal ini, dia tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada istrinya? Dia istrinya ini sudah bertahan bersabar, mau minta cerai tidak diceraikan juga, Abi. Baik.
suami yang tidak mau menafkahi istrinya adalah suami yang zalim. Dia berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa besar, ya. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang berdosa besar ketika menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Termasuk istri, juga anak-anaknya. Ya, berdosa besar. Baik itu istri yang tercatat di pengadilan secara negara, administrasi negara, atau istri sirri. Misalnya ada yang punya istri sirri, kemudian mentang-mentang sirri tidak terlalu dia perhatikan dan dia beda-bedakan. Yang istri pertamanya yang sah tinggal di rumah yang bagus, kemudian istri sirrinya dia tempatkan di kos-kosan yang kumuh. Kemudian pemberian tiap bulan tidak sama dengan, alias jauh daripada yang pertama, ya. Tidak adil intinya. Maka orang seperti ini juga berdosa. Ya, berdosa. Karena istri itu walaupun dia sirri, istri keduanya walaupun dia sirri, punya hak yang sama di hadapan hukum agama. Walaupun hukum negara berbeda. Gitu ya. Jadi apalagi dia istri yang sah secara agama, sah secara negara. Ya. Jika dia melakukan kezaliman dengan tidak memberikan nafkah, baik lahiriah maupun batiniah kepada istri, dan istri sudah tidak tahan lagi, contohnya misalnya, ya, istrinya sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan dan kezaliman suaminya dan ingin meminta cerai, ternyata tidak mau diceraikan oleh suaminya, maka sang istri boleh membebaskan diri dari pernikahan suaminya tersebut dengan cara membawa buku nikah ke pengadilan agama, lalu kemudian melaporkan suaminya telah melakukan pelanggaran sigat ta'liqut talak, janji yang dia baca setelah akad nikah. Masih ingat toh? Setelah akad nikah, saya berjanji, fulan bin fulan, sewaktu-waktu saya begini, 3 bulan tidak memberikan nafkah lahir batin, 2 tahun berturut-turut meninggalkan istri, 6 bulan tidak mempedulikan, menyakiti badan atau jasmani istri saya, dan pengadilan menerima laporan saya atau pengaduan saya, dan saya membayar uang pengganti iwat 10.000 kepada suami saya, maka jatuhlah talak 1 saya kepada istri saya. Itu kan janjinya. Nah, dengan ibu datang ke pengadilan membawa buku nikah tersebut, suami ridho atau tidak, mau menceraikan atau tidak, maka jatuhlah talak 1 suami kepada ibu, dan dengan begitu ibu sudah bebas dari suami yang zalim. Bagaimana dengan masa idahnya, Bi, kalau seperti itu? Masa idahnya tetap 3 kali haid kalau masih haid, ya. Karena itu termasuk talak 1. Ya, talak 1. Pengadilan menjatuhkan talak 1, bukan talak 2. Rujuknya berarti apalagi talak 3. Rujuknya dari pihak perempuan berarti, Bi, atau seperti Enggak, rujuknya dari pihak laki-laki, ya. Kalau suaminya mau rujuk masih dalam masa iddah, belum selesai masa iddah, suami datang, bagaimana kalau orang baku balik ulang, gitu kan? Maka masih boleh rujuk tanpa akad nikah yang baru. Kalau masih dalam masa iddah. Jika sudah selesai masa iddah kemudian suami datang rujuk lagi, maka harus dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Perwalian sama dengan perwalian dari awal, minta wali nasab dari ayah, gitu ya. Sama dengan nikah baru. Kan itu sudah, kalau sudah selesai masa iddah sudah termasuk talak bain. Itu hanya talak 1 dan 2, Bi, ya? Talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3, sang istri harus menikah dengan suami yang baru, hidup berumah tangga normal. Jika terjadi perceraian, maka sang suami yang pertama boleh kembali lagi. Masya Allah. Gitu ya. Baik, Abi, ada ungkapan istri bukan pembantu, Abi, karena dalam banyak kasus ini istri dengan aktivitas rumah, pekerjaan rumah yang tidak selesai-selesai, tapi suami ini asik-asik nonton televisi atau asik-asik main handphone. Ini kadang-kadang juga lumayan menjadi konflik kadang-kadang, Abi. Baik. Gimana menurut Abi? Memang betul, istri bukan pembantu. Siapa bilang istri yang pembantu? Ya, justru istri itu dengan dinikahi seorang suami, dia termuliakan. Kalau dia tidak dinikahi oleh siapapun, dia harus mencari sendiri. Dia harus menjadi ART, baru dia pembantu. Dengan dia dinikahi oleh seorang laki-laki, tinggal bersamanya di dalam rumahnya, yang tadinya dia berhak menampung keluarganya, termasuk orang tuanya, tinggal bersama di rumah yang bagus itu. Hanya karena ada istrinya, ternyata orang tuanya tidak bisa tinggal di situ. Saudara-saudaranya juga tidak bisa tinggal di situ. Dengan begitu dia sudah dimuliakan. Coba kalau dia diceraikan, lalu kemudian terlantar, harus hidup sendiri, bertahan hidup, harus jadi pembantu. Itu baru pembantu yang sebenarnya. Gitu. Jadi dengan menikah tidak ada kata pembantu. Cuma di dalam pembagian tugas dan kewajiban,
Rasul membagi kepada Ali. Datanglah Ali bersama Fatimah. Kan Fatimah mengadu kepada Rasul sebagai ayah. Wahai ayah, tolong carikan dalam rumah tangga kami pembantu. Karena tangan saya sudah melepuh, tangan saya sudah kasar ini karena bekerja. Rasul carikan pembantu? Tidak. Padahal Rasul mampu tidak menghadirkan pembantu? Mampu tidak? Mampu. Sangat mampu. Ya, siapa yang tidak mau kalau Rasul minta tolong, walaupun tanpa digaji, berkah melayani keluarga Nabi SAW. Tapi Rasul tidak mencarikan mereka pembantu. Solusinya apa? Rasul bilang, maukah kalian saya berikan sesuatu yang lebih dari pembantu? Apa itu? Sebelum tidur tasbih subhanallah 33 kali. Apa hubungannya pembantu dengan tasbih? Iya kan? Lebih baik dari pembantu. Apa itu? Tasbih sebelum tidur 33 kali. Hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah itu 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Datang kamar meminta pembantu, pulang-pulang bawa tasbih. Ya, bawa takbir, bawa tahlil, bawa tahmid. Gitu. Cuma di dalam riwayat ini, para ulama mengatakan, Rasul membagi kewajiban di dalam rumah tangga. Untuk Ali adalah al-wajibat az-zahiriyah. Wajibat zahiriyah adalah pekerjaan di luar rumah, mencari nafkah di luar rumah. Untuk para istri dalam hal ini adalah Fatimah, al-wajibat al-batiniyah, kewajiban di dalam rumah tangga. Disinilah para ulama kemudian menyimpulkan, untuk istri kewajibannya adalah mengurus rumah, ya, mengurus rumah, sumur, dapur, kasur, ya. Sumurnya dia maksudnya memasak, dia kasih panas air untuk minuman dan lain sebagainya, untuk makanan. Kemudian dapur dia memasak dan sebagainya, kasur dia melayani suami. Jadi memasak, kemudian menyapu, kemudian mengurus rumah pada umumnya adalah kewajiban istri. Itu yang disebut dengan al-wajibat al-batiniyah. Meskipun ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah ya mengatakan itu adalah urusan suami. Urusan suami, bukan urusan istri. Tapi ulama mayoritas Malikiyah, kemudian Hanafiyah mengatakan itu adalah kewajiban istri. Intinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah mengurus rumah, memasak dan menyapu itu kewajiban suami atau kewajiban istri. Ya, sebagian ulama mengatakan itu adalah kewajiban suami, sebagiannya lagi mengatakan itu adalah kewajiban istri. Tapi para ulama memfatwakan dalam hal ini, ambil kultur yang ada di negara kita tinggal. Kultur atau kebiasaan, adat istiadat, di mana kita tinggal itu yang harus diikuti. Ya, macam di Indonesia, kebiasaan adat istiadat dan kulturnya adalah seorang istri yang mengurus rumah. Maka kebiasaan ini, kultur ini menguatkan dalil Abu Hanifah dan sebagian ulama-ulama madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Ya. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Halia Samuda dari Majelis Taklim Darul Hikmah, Kelurahan Pakwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pertanyaan saya, Abi, bagaimana hukumnya dalam Islam apabila istri tidak ridho terhadap perbuatan suaminya? Begitu juga suami tidak ridho terhadap perbuatan istrinya. Mereka tidak saling menyenangkan. Bagaimana hukum dalam Islam? Bagaimana mengatasinya? Demikian pertanyaan saya, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saling ridho, Abi. Kalau tidak saling ridho dalam hal maksiat, ya itu hal yang wajar. Misalnya suami ibu tidak ridho sama perbuatan maksiat ibu. Itu sesuatu yang bukan hanya wajar, tapi wajib untuk dia ingkari. Ya, begitu juga ibu tidak ridho dengan perilaku suami yang
sering minum minuman khamar, kemudian main judi, main perempuan, ibu bukan hanya sekedar tidak ridho, tapi harus mengingkari. Gitu ya. Tapi kalau tidak saling meridhoi dalam hal yang mubah, apalagi dalam hal-hal yang wajar, itu yang tidak wajar, itu yang tidak baik. Ya. Ini berarti sudah tidak ada cinta lagi di dalam rumah tangga. Ya. Ini maksudnya tidak ridho itu dalam semua hal atau seperti apa? Sudah tidak saling senang. Ya, kalau sudah tidak saling senang, ya berarti tidak ada lagi cinta di dalam rumah tangga. Bagaimana ibu mau taat sama suami dengan senang hati kalau tidak ada lagi cinta? Kan begitu, tidak ada lagi ridho, tidak ada lagi keikhlasan. Seorang istri mengabdikan diri kepada suaminya harus dengan penuh kesenangan, kegembiraan, keikhlasan, dengan senang hati. Tidak boleh dengan keterpaksaan. Ya, tidak boleh dengan keterpaksaan. Karena cinta itu tidak bisa dibohongi. Tidak ada cinta pasti ogah-ogahan mengabdi kepada suami. Saya berikan contoh di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan yang khulu. Tahu khulu? Ibu-ibu pasti yang tahu hanya talak. Kalau talak apa? Cerai itu? Cerai itu dari suami kepada istri. Kalau khulu adalah permintaan cerai dari istri kepada suami. Ya. Tapi dengan pengganti, dia bayar semua maharnya. Dia datang sama Nabi, oh, ya Rasulullah, ya Sabit bin Qais, suamiku namanya Sabit bin Qais, ya. La a'tibuhu fi dinihi wala khuluqihi. Saya tidak mencela dia dalam hal agama dan akhlaknya. Dia orang baik, agamanya sempurna, akhlaknya sempurna. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Cuma saya tidak mau bermaksiat di dalam Islam. Kenapa? Saya tidak lagi punya cinta kepada Sabit bin Qais, dan karena ketiadaan cinta itu saya tidak bisa mengabdi sepenuhnya kepadanya. Daripada saya bermaksiat tidak mengabdi sama dia, lebih baik saya ingin pisah dari suami saya. Padahal dia orang baik agamanya, baik akhlaknya. Bagaimana supaya berpisah dari suaminya? Padahal suaminya tidak mau menceraikan, maka Nabi mengatakan, aturiddina alaihi hadiqatahu. Apakah kamu siap mengembalikan semua mahar full? Misalnya maharnya 50 juta, kamu kembalikan. Dia bilang, oh iya, saya kembalikan. Waktu itu mahar Sabit bin Qais adalah kebun kurma. Maka si perempuan ini mengembalikan mahar kebun kurma tersebut, dan dengan itu telah terjadi perceraian antara mereka. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengabdi lagi, tidak ada cinta. Tidak ada dasar cinta. Nah, kalau sudah tidak saling ridho, tak salah sadiki baku pukul. Betul tidak? Tak salah sadiki baku caci maki. Nah, kalau seperti itu dosa yang jalan, bukan lagi pahala. Ya, bukan lagi pahala. Nah, cuma kalau tidak saling meridhoi dalam hal maksiat, maka itu hal yang wajar. Ya. Bagaimana ketika tidak saling ridho atas maksiat, mana yang lebih didahulukan, Abi? Menjaga, misalkan kita sudah mengingatkannya berkali-kali, tapi selalu bertengkar. Mana yang lebih harus dijaga, diingatkan atas ketidakridhoan terhadap maksiat, atau biarkan saja yang penting nggak berkelahi begitu? Nah, kalau misalnya lebih maslahat untuk menjaga hubungan rumah tangga, ya tidak apa-apa, ya. Lebih baik untuk tidak diingatkan. Biarkan saja. Ya, biarkan saja. Dalam rangka menjaga apa? Kemaslahatan rumah tangga. Baik, insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Ma'ruf dari Majelis Ta'lim Al-Fat. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan kewajiban suami terhadap istri. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa kewajiban suami terhadap istri. Saya ambil tanda kutip dalam hal pendidikan. Fenomena yang kita lihat sekarang, pendidikan ini kurang dipahami di dalam keluarga, atau suami banyak yang kurang memahami kewajiban pendidikan terhadap istri. Kalau kita lihat pendidikan agama itu sama halnya dengan dia memberikan nafkah, memberikan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ini juga sangat urgen. Iya. Tapi kita lihat masih banyak suami-suami yang kurang paham dengan pendidikan, apalagi pendidikan agama. Bagaimana solusi terhadap hal ini, Ustadz?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Abi. Baik, suami karena kurangnya kapasitas dia dalam agama, sehingga dia tidak bisa mengajar langsung istrinya dengan nilai-nilai agama. Maka kewajiban dia ini tetap harus dia penuhi. Bagaimana caranya? Dia antar istrinya ke majelis-majelis ta'lim. Hukum untuk menghadirkan istrinya di majelis ta'lim menjadi wajib untuk dia. Karena dia sendiri tidak mampu mengajar agama kepada istrinya. Maka dia harus menggunakan kemampuan orang lain untuk mengajar istrinya. Dalam hal ini adalah majelis-majelis ta'lim. Seperti itu. Jadi ibu-ibu hadir di majelis ta'lim seperti ini adalah hak ibu. Tidak boleh suami melarang. Karena itu adalah tanggung jawab dia. Cuma karena dia tidak mampu, maka ibu harus dapatkan di tempat lain. Dan dia harus support itu. Ya. Gitu ibu ya? Iya. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini poin pertama yang kami pertanyakan. Nama saya Ibu Rusni Palihito dari Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Belangon. Di sini yang menjadi pertanyaan kami, dan kebetulan baru ini saya bergabung. Terus di sini ada tema Lentera Hati dari TPRI, kebetulan ada TPRI juga di sini. Lentera ini apa? Hati ini apa? Itu poin pertama. Terus ini sudah berhadapan majelis taklim, 2 majelis taklim. Di sini yang kami pertanyakan, majelis ini apa? Taklim ini apa, Pak? Barangkali sebahagian yang belum mengerti apa majelis taklim. Terus poin ketiga, tadi sudah dibahas mengenai keharmonisan rumah tangga dalam suami istri. Saya kira keharmonisan dalam rumah tangga ini tergantung pada kita-kita suami istri berdua. Kita sudah diberikan suami yang terbaik. Terus istri harus yang terbaik juga kita berikan. Jadi suami istri ini tidak akan berantakan. Yang penting kebersamaan suami istri ini berjalan lancar dan tertib. Harus baku-baku dengan kebersamaan dalam suami istri itu harus ada. Supaya suami istri tidak akan berantakan. Kira-kira itu sekedar pernyataan kami, pertanyaan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BKB makna lentera hati dan majelis taklim dijawab. Lentera itu adalah lampu, cahaya. Jadi cahaya hati, ya. Artinya begini, filosofinya dengan sering hadir di acara program unggulan TVRI Lentera Hati, ibu-ibu hatinya bisa bercahaya. Dapat petunjuk, ya. Tercerahkan karena begitu banyak ilmu yang bisa didapatkan dari program Lentera Hati, ya. Alhamdulillah di mana-mana saya ceramah, mau dari ujung Gorontalo sampai ujungnya lagi, banyak sekali yang kenal. Oh, ini yang di Lentera Hati, ini di Lentera Hati. Tandanya ya. banyak yang nonton, Biar. Tandanya banyak yang nonton, ya. Bapak-bapak, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga, ya. Kemudian majelis ta'lim, majelis dari kata jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu artinya duduk, majelis tempat duduk. At-ta'lim adalah mengajar, tempat untuk mengajar. Jadi majelis ta'lim itu adalah sarana kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Maka mohon maaf, orang yang hadir di majelis ta'lim idealnya dari waktu ke waktu dia makin matang pengetahuan agamanya, bukan makin berkurang. Akhlaknya juga makin baik, bukan makin buruk. Ketaatannya kepada suami makin meningkat, bukan menurun, ya. Jadi jangan sampai mengukur kita itu berkualitas di majelis ta'lim atau tidak, bagaimana pengabdian kita kepada suami. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada manusia, gitu ya. Jadi kalau misalnya majelis taklim cuma ya banyak menggibah, banyak menceritakan keburukan orang, itu bukan majelis taklim, majelis gibah, ya. Majelis syaitan. Ya. Jadi hati-hati dengan majelis taklim. Kemudian pernyataan itu sudah sangat bagus, ya. Saya sepakat. Baik. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya
Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Awin Ikhlas dari Majelis Ta'lim Al-Fat, Kelurahan Pak Uwo. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz pertama, apakah wajib seorang suami menafkahi orang tuanya? Jika wajib, siapa yang didahulukan, istri atau orang tuanya? Iya. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi rumah tangga ada campur tangan dari orang tua? Dan yang ketiga, istri yang soleha itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Wakili banyak pertanyaan ini Abi sebenarnya. Wakili seluruh ibu-ibu, emak-emak. Ya. Mana yang lebih didahulukan, Bi? Nafkah terhadap orang tua atau istri? Ketika orang tuanya sudah fakir dan miskin, misalnya dulunya jaya, kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin, maka orang tua tersebut secara otomatis menjadi tanggungan anaknya. Anak laki-laki ya, Bi? Anak laki-laki, menjadi tanggungan anak laki-laki. Jelas? Maka levelnya sama dengan istrinya. Tinggal bagaimana caranya membagi. Ya, tinggal bagaimana caranya membagi. Kemudian yang kedua, campur tangan orang tua. Ini sebenarnya nasihat kepada para orang tua. Wahai para orang tua, jangan ikut campur di dalam rumah tangga anak. Biarkan mereka mandiri, punya otonom rumah tangga sendiri. Ya, jangan ikut campur tangan. Orang tua itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut di dalam mengurus rumah tangga anak-anaknya saat kedua belah pihak sudah tidak bisa menemukan solusi. Ya, itu pun caranya apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim satu utusan dari keluarga laki-laki, kirim satu utusan dari keluarga perempuan untuk mencarikan solusi. Ini utusan ini orang-orang bijak, orang arif, orang bijaksana untuk mencarikan solusi. Ya. Ya, kemudian menyelesaikan masalah, bukan malah memperkeruh masalah di dalam rumah tangga. Jadi orang tua jangan urus bagaimana spray mereka harus warna apa, horden mereka seperti apa, tata rumahnya seperti apa. Jangan. Model rumahnya seperti apa, enggak usah. Ya. Itu bikin kacau di dalam rumah tangga. Kecuali kalau diminta pendapat boleh. Kecuali kalau dimintai pendapat, ya, itu otomatis. Ya. Tapi gini Bu, semuanya berawal dari anak tinggal dengan mertua. Semuanya begitu. Oleh karena itu pesan saya ini berangkat dari pengalaman kita semua. Ya. Pesan saya kepada orang tua yang yang baru saja menikahkan anak-anaknya, walaupun rumahnya seluas istana, saran saya berikan mereka tempat tinggal kos-kosan sendiri, walaupun hanya satu petak kecil. Itu lebih bermanfaat bagi mereka daripada Anda menampung mereka di dalam istana Anda. Ya, walaupun mereka susah di kos-kosan, biarkan. Kalau mau membantu silakan berikan uang, tapi jangan ajak tinggal bersama Anda di dalam istana Anda. Jangan. Ya. Kesulitan, keadaan sulit yang mereka hadapi itu akan membentuk pribadi mereka dalam rumah tangga yang lebih kokoh. Itu pendapat saya. Ya. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ciri-ciri istri soleha. Iya, ciri-ciri istri soleha. Ini penting sekali. Karena mungkin ada seorang istri yang ingin mengukur dirinya apakah saya ini sudah soleha atau masih toleha. Ya. Soleha adalah istri yang baik, toleha adalah istri yang jahat. Ya, jangan sampai dia menganggap dengan pedenya menganggap sudah soleha, ternyata masih toleha. Satu, Nabi katakan, idza shallatil mar'atu khamsah. Istri soleha jika sholat 5 waktu. Ya, kita kalau mendengarkan kata istri soleha, yang terlintas di benak pikiran kita pasti apa? Taat sama suami toh? Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Yang pertama justru bukan taat kepada suami, tapi taat kepada Allah dalam bentuk sholat. Sholat 5 waktu. Wa shomat syahroha, puasa Ramadan. Ramadan 1 bulan. Kalau bukan 29 hari, 30? Jangan diskon-diskon. Mentang-mentang ibu-ibu suka sekali diskon, kemudian hukum Allah juga mau diskon-diskon. Ustaz, 30 hari jangan mampu hati ya. Patau, saya mau hapus DP 10. Dah bolongon. Puasa buat 33 hari. Ya, jangan. Puasa 30 hari. Apalagi wa ata'at ba'laha, baru taat kepada suami.
Bagaimanapun model dan keadaan suami wajib ditaati selama ibu reda dan rela bertahan dengan dia. Kalau tetap ridha, silakan taat. Kalau sudah tidak ridha dengan kezalimannya, tadi jalan keluarnya saya sudah sampaikan. Anda punya senjata namanya sigot talikut talak. Baru yang keempat adalah wahafizat farjaha. Dia menjaga kemaluan. Dalam hal ini adalah kehormatan. Mohon maaf secara keseluruhan, tidak mudah dijama oleh laki-laki manapun kecuali oleh suaminya. Ya, tidak mudah disentuh oleh laki-laki manapun kecuali oleh suaminya dan mahramnya seperti ayahnya. Jika istri ini meninggal, ketika dia mau masuk surga, kan banyak pintu surga, ada 8. Maka dia punya keistimewaan dari Allah. Saat itu malaikat atas perintah Allah berkata kepada sang istri soleha ini, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Wahai istri soleha, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Tidak pernah berangkat jihad, ibu berhak mendapatkan pintu jihad. Tidak pernah bersedekah bangun masjid utuh, tapi bisa masuk surga lewat pintu sedekah. Jarang berpuasa Syawal, bukan Ramadan. Jarang berpuasa Syawal, Muharram, ya, dan puasa-puasa Arafah lainnya misalnya, tapi bisa masuk surga lewat pintu Babur Rayyan atau pintu puasa. Allahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Moli, Ketua Majelis Ta'lim Darul Hikmah, Kelurahan Pau, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolang. Pertanyaan saya Umi Abi cuma singkat. Pertanyaan saya, ada seorang istri mempunyai seorang suami yang pemabuk, penjudi, bermain perempuan. Baru istrinya termasuk ibu majelis taklim. Ibu selalu melaksanakan waktu lima waktu. Pertanyaan saya Umi Abi, apakah istrinya tidak ikut berdosa membiarkan suaminya berbuat maksiat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKB dijawab setelah iklan. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. PKB menyambung pertanyaan dari Ibu Fatma Tani. Yang pertama, satu pertanyaan Nabi, suami ahli maksiat, istrinya solihah. Kira-kira apakah istrinya tidak berdosa? Berdosa jika merelakan suami dalam maksiat itu. Jadi sudah tidak ada rasa peduli sama sekali. Tidak berdosa jika dia berusaha menasihati dan ikut mendoakan. Ya. Sudah nasihati, ya, tetap. Ya, sudah. Ibu sudah lepas dari dosa itu. Tanggung jawab ibu sudah selesai. Ya. Tapi apakah dia berpahala bertahan dengan suami seperti itu? Justru bisa jadi pahalanya berlipat-lipat sebab kesabarannya. Walaupun suaminya model begitu, tetap dia taati. Dia tidak cinta lagi sama suaminya, tapi dia tetap bertahan demi rumah tangga, demi anak-anak misalnya, ya, dan dia tetap melayani suami dengan penuh ketaatan, maka bisa jadi dari kesabarannya pahalanya berlipat-lipat. Satu, pahala rumah tangga, yang kedua pahala sabar dari keadaan suami seperti itu. Ya. Oleh karena itu, sering saya menyampaikan misalnya para istri itu punya keistimewaan dalam rumah tangga adalah suami kunci surga. Suami itu kunci surga, Bu. Kalau yang lain masih cari pahala untuk masuk surga, ibu sudah punya kunci surga. Siapa itu? Suami. Botoh hulon talotial jauh pulital katarangan. Alingol yama ustad, suami yang bagaimana dulu? Mantipa itu alati aja soroga neraka. Alima longola membatea mentapua mengniluma.
Maka saya bilang, ya ibu kalau masih tetap mau bertahan, taat saja sama suami sambil didoakan. Selama Ya. tidak mengajak bermaksiat bersama. Iya, selama dia tidak ajak ibu bermaksiat, ya. Doakan sholat hajat khusus 2 rakaat untuk suami. Bangun jam 3 malam, sholat hajat, kemudian setelah itu berdoa, baca 4 yang berbahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Hal ini dibaca untuk tabarruk dan tawasul supaya doanya lebih berpotensi didengar oleh Allah. Kemudian angkat tangan berdoa. Silakan berbahasa Indonesia mau Gorontalo silakan, ya. Paling bagus berdiri di bagian kepala suami. Jangan berdiri di atas kepala, jangan. Mau taput T2. Bagian kepala suami. Timalung gongyo teti ibu. Wan mualtal talu de kiblati, ya. Kemudian angkat tangan, setelah 4 yang berbahasa Arab bilang, Allahumma ya Allah, turunkan petunjukmu kepada suami saya ini ya Allah. Kalau boleh tunjuk ke sana, ini ya Allah. Ini. Supaya tidak salah alamat. Sebenarnya dia ini suami yang soleh, cuma memang agak salah-salah. Sebenarnya dia suami yang rajin mencari, buktinya rumah bagus, kamar luas, ada spring bed lengkap dengan AC. Cuma sampai hari ini dia lebih senang tidur-tidur dalam got. Masih jaga bama? Bama. Jadi doa, kemudian jangan lupa nasihat. Nasihat ya dari hati ke hati. Dan lihat timingnya, jangan menasihati suami saat sedang marah. Kebiasaan ibu-ibu menasihati suami lagi marah. Ya, 1 piring yang dia banting, dia mau tambah 1 lusin. Gitu ya. Sebelum menasihati katakan romantis, I love you, toh? Supaya paling suami bilang mau lah rasa pahumatoi. Tapi bilang begini, ini buah dari majelis taklim. Kali ini kita minta pangana dengar dulu wahai suami. Kas tinggal jo ini kebiasaan bama-bomabo, begitu, ya. Tolala mota boti kebiasaan umongilu. Mas tengah mati tapulau boti yo masatia tanggulama mongoto sesehat. Molah mota tobele dong gomo tulidu pon naom. Mo hualingai huyo mapapa beleng. Timawalu pintu halal mali baya jandela. Patawan ma timbuang ma hepopolahu mo tato dalam bele. Turun ngoni dari rumah, turun ngoni dari rumah. Tiapa? Ngoni so pindah-pindah ini pintu. Padahal ngana yang lewat jandela. Mau contoh nasihat ini. Baik. Baik, Masya Allah. Meskipun saya kurang paham, cuma ikut senyum saja. Baik, selanjutnya Ibu masih ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurhayati Saud dari Majelis Al-Fat, Majelis Taklim Al-Fat, Kelurahan Pak Uwo. Saya ingin bertanya, apa perbedaan nafkah dan uang belanja? Iya. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Perbedaan nafkah dan uang belanja. Nafkah itu sifatnya umum. Uang belanja sifatnya khusus. Uang belanja bagian dari nafkah. Oke? Karena nafkah itu bisa ada lahir, ada batin. Oke? Ada yang bersifat materi, ada immateria. Gitu ya. Jadi uang belanja itu termasuk nafkah yang bersifat materi, lahiriah. Gitu. Baik, insya Allah Cukup, Ibu? bisa dipahami, Ya. Ibu. Selanjutnya, ada yang bertanya, Ibu, silakan. Terima kasih kesempatan ini diberikan. Saya Ibu Sunarti Taha, penyuluh dari Kabila. Pertanyaan saya, bagaimana cara menegur ibu-ibu majelis taklim, karena sekarang ada ibu-ibu majelis taklim saling bersaing, jadi saling bersindiran di media sosial, di Facebook. Cara menegur kira-kira gimana, Pak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini ayat tentang dakwah, dan metode dakwah berlaku secara umum. Bukan hanya kepada orang awam, tapi juga kepada anggota majelis taklim yang sudah menjadi binaan kita. Semuanya tergantung kepada kita sebagai pembina. Sampaikan saja, ya, bagian dari pembinaan karakter ibu-ibu majelis taklim untuk tidak
mewah-mewahan di dalam majelis taklim dan saling bersaing. Kalau bersaingnya dalam hal yang positif, oke. Ini rata-rata bersaingnya dalam hal-hal kostum, atau sisir baku sindir, ya. Apalagi jalan-jalan, apalagi banyak makan-makan, kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul menghasilkan manfaat, boleh, tidak apa-apa. Itu berarti bersaing dalam hal yang baik, ya. Fastabiqul khairat. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang bersifat materi seperti seragam yang mana yang paling bagus, jangan, ya. Itu semuanya tergantung dari pembina, disampaikan saja. Apalagi para ibu-ibu penyuluh, ini punya wewenang untuk menyampaikan kepada. Karena memang bukan hanya di tempat ini, juga di banyak tempat. Di satu desa misalnya ada 2 majelis taklim saling bersaing dan saling menyindir di Facebook, media sosial. Ya, majelis taklim ini beli seragam, mereka juga beli seragam. Seragamnya seragam yang sama lagi. Ya, seragam yang sama persis. Tidak ada beda. Karena tidak mau tersaingi. Ini yang bahaya, ya. Kemudian apa? Saling mengirim suara yang tidak baik. Majelis taklim di sini mengirim suara yang tidak baik ke sana, saling memfitnah, saling menghujat, saling mencela. Ini yang tidak baik. Majelis taklim itu menghadirkan keteduhan, ya, pencerahan, bukan malah membuat akhlak yang tidak baik. Allah Taala alam bisawab. Masya Allah. Baik, masih ada yang bertanya, Ibu? Tapi mungkin ada tambahan, Nabi? Oh, masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rini Luiti dari Majelis Taklim Masjid Al-Fat, Kelurahan Pak Uwo, Kecamatan Kabila. Pertanyaan, bagaimana dalil tanggung jawab suami terhadap istri sementara istrinya bekerja mencari nafkah juga? Mohon penjelasannya Ustadz. Demikian pertanyaan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri sama-sama bekerja, terkait tanggung jawab ini bagaimana? Iya, pada dasarnya mencari uang untuk ekonomi keluarga adalah kewajiban suami. Tapi jika ekonomi yang dihasilkan dari pekerjaan suami itu, mohon maaf, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga, dan sang istri dengan kerelaannya bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga, dalam hal ini adalah membantu suaminya, maka itu secara hukum boleh, yang penting tidak ada syariat yang dia langgar. Contoh syariat yang dia langgar bagaimana? Cari uang dari tempat maksiat misalnya, di klub malam, di bar-bar dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Ya, atau mencari uang dengan cara yang tidak baik, seperti rentenir misalnya, kasih pinjam uang, kemudian dapat lebihnya, itu yang tidak boleh. Atau jual tapi jualan khamar, ya, itu maksiat, itu yang tidak boleh, ya. Atau pergi bekerja di suatu tempat yang berpotensi si istri melakukan perzinahan bersama laki-laki lain, itu juga tidak boleh, ya. Tapi kalau bekerja, ya mungkin bikin batako atau bikin batu tela misalnya, ya boleh-boleh saya selama dia ridho dan rela untuk membantu suami. Masya Allah. Baik, masih ada yang bertanya, Ibu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Umi Abi, ada seorang istri mempunyai 2 orang suami, bukan lagi seorang suami mempunyai 2 orang istri. Seorang istri mempunyai 2 suami tapi tinggal serumah. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Wah, bahaya ini, Bi, terkait poliandri ya. Hukumnya bagaimana? Ya, poliandri ya. Ini mah lolombulia dunia. Ya. Ini harusnya suami yang punya 2 istri, ini malah istri bersuamikan 2. Pernikahan yang kedua, pernikahan yang tidak sah dan dia dianggap berzina bersama suami yang keduanya. Tidak disebut suami karena tidak sah, laki-laki yang kedua, gitu ya. Karena pernikahan yang sah hanya dengan suami yang atau laki-laki yang pertama.
Sehingga setiap kali dia berhubungan dengan laki-laki yang kedua, setiap kali itu dia berzina. Seharusnya itu pemerintah hadir, membubarkan secara paksa. Usir laki-laki dari situ. Yang pertanyaan besarnya adalah kenapa suaminya diam, membiarkan? Ya kan? Ini musibah. Ya. Yang anehnya adalah suaminya ridho. Ini suami yang aneh. Saya menduga suaminya berpenyakit. Karena ada yang, mohon maaf, kasus yang pernah terungkap, suaminya setiap kali berhubungan dengan istrinya, dia harus memancing syahwatnya dengan laki-laki lain. Dia harus melihat dulu istrinya digauli oleh laki-laki lain, barulah dia bersyahwat. Saya khawatirnya seperti itu. Karena suami yang normal, jangankan tinggal bersama mereka di dalam rumah, hanya menggoda istrinya saja bisa dia tebas lehernya. Itu suami yang normal. Apalagi harus menggauli istrinya dalam rumahnya sendiri. Ya. Kalau ada seperti itu, laporkan ke pemerintah, kemudian harus diusir, bubarkan secara paksa. Tidak boleh dosa diam, dosa besar. Baik. Perbuatan dosa besar. Iya. Insyaallah. Baik Abi, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, closing statement saya adalah, pertama saya arahkan kepada para suami, wahai para suami, tugas kalian adalah memberikan nafkah kepada para istri dengan nafkah yang ma'ruf, yang wajar, ma'ruf yang baik. Ya, ketika kalian tidak menjalani peran itu, maka kalian sungguh berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para istri, ketika sudah diberikan kecukupan dalam hal ini nafkah oleh para suami, maka bersifatlah qanaah, ya, bersyukurlah, syukuri, terima apa yang suami berikan dengan keikhlasan, dengan kegembiraan, karena itu adalah kewajiban dia memberikan nafkah kepada Anda sebagai istri. Tapi seandainya ada suami yang sudah tidak lagi menjalankan peran dia sebagai kepala rumah tangga, tidak lagi memberi nafkah, ya, dan istri sudah tidak lagi tahan dengan perilaku suaminya, ditambah lagi dengan suaminya main-main judi, sudahlah tidak memberi nafkah, main judi lagi, kasih habis uang, dan istri sudah tidak tahan lagi dengan keadaan suami, maka ibu punya senjata namanya buku nikah. Di dalam buku nikah tertulis sigo ta'liqut talak. Laporkan perilaku suami tersebut, dengan begitu Anda bisa bebas dari perbuatan suami yang zalim. Jangan dibakar. Ya. Jangan dibakar. Apa yang dibakar Ustaz? Buku nikah? Bukan. Jangan dibakar suaminya, ya. Jangan. Suami tidak mau mencari, ditambah lagi dengan judi, ya biar nanti minta cerai, jangan pergi bakar anak orang. Sama dengan kejadian kasus baru-baru, ya. Itu juga kepada suami, kalau istrinya sudah tidak dengar, tidak taat lagi, kemudian selalu membantah, selalu mengajak ribut, ya, jangan pukul, jangan disakiti. Lebih baik diceraikan tapi jangan dicederai anak orang. Itu lebih bijak, lebih arif. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa, Abi. Iya, mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis ini akan menghadirkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan insya Allah saya doakan ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini menjadi istri-istri yang solehah, ya. Suaminya juga suami-suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, jauh dari perceraian. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la hawlana wa la ma'ana wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamnan illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijina fid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya, Abi. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Darul Hikmah, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Fat, dan ibu-ibu penyuluh agama Islam Kecamatan Kabila. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentera hati, alhamdulillah.